Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Fatan Putra, absen 33. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Cahaya-Cahaya Kecil. Untuk penulis dari buku ini yaitu Pak Hasta Indriana. Buku ini terbit dari 2017. Nah, sini saya akan mereview dari bab 1 sampai bab 5. Nah, pada bab pertama itu mengisahkan keluarga Pak Ngadiran yang ingin mengajak kedua anaknya, yaitu Sudar dan Yani, untuk berlibur. Namun mereka sepakat mengenai tujuan piknik. Setelah berpikir panjang, Sudar, anaknya Pak Ngadiran ini, mengusulkan pergi ke desa Sambipitu, tempat sahabatnya yaitu Ahmad yang tinggal di desa Sambipitu. Desa Sambipitu ini terkenal dengan kerajinan kayu batiknya. Nah, di desa itu mereka bisa belajar tentang kreativitas dan usaha dalam membuat kerajinan kayu. Ahmad bahkan pernah mendapatkan penghargaan internasional karena karyanya. Kisah ini mengajarkan pentingnya silaturahmi, kerja keras, dan inovasi dalam menciptakan sesuatu yang berharga. Ya, maaf teman-teman, bab 1 ini berjudul Kayu Ajaib ya. Pada bab kedua yang berjudul Ulat Besi, menceritakan tentang pada hujan pertama yang turun di pertengahan Oktober setelah kemarau panjang. Sudar itu anak yang rajin di keluarga miskin. Baru saja menyelesaikan ujian tengah semester dengan hasil yang memuaskan. Meski memiliki waktu luang, ia tetap membantu keluarganya mencari nafkah, seperti menjual keripik buatan Bu Sastro. Seperti menjual keripik dari istrinya Pak Sastro. Setelah itu, Pak Sastro seorang guru yang bijaksana, banyak mengajarkan Sudar tentang bahasa Inggris dan nilai-nilai kehidupan, termasuk kerja keras dan kepedulian terhadap sesama. Suatu hari, ketika Sudar dan anak-anaknya Yani mengunjungi rumah Pak Sastro, mereka melihat ulat-ulat kecil hitam bergelantungan di pohon trembesi. Pak Sastro menjelaskan bahwa itu adalah ulat besi yang akan segera bermetamorfosis menjadi kepompong. Sebelum berubah menjadi kupu-kupu. Pak Sastro ini juga mengungkapkan bahwa ulat ini bernilai ekonomi tinggi dan bisa dikonsumsi seperti belalang. Mendengar hal itu, Sudar tertarik berburu ulat besi untuk dijual. Pada suatu pagi, Sudar pergi ke hutan Pajeten dan berhasil mengumpulkan banyak ulat untuk segera menjualnya ke pasar. Setelah itu, Sudar bertemu dengan kepala sekolahnya yang ternyata sedang mencari ulat besi untuk saudaranya di Jakarta. Sudar memberikan ulat hasil tangkapannya dengan ikhlas, dan sebagai balasannya, kepala sekolah memberikan uang dalam jumlah yang tidak disangka-sangka. Pada bab 2 ini, menurut saya Sudar ini anak yang kerja keras.
dan pantang menyerah. Nah, Sutar itu adalah anak yang rajin, mandiri, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nilai-nilai kerja keras yang dimiliki Sutar itu memberikan pesan moral bahwa usaha yang dilakukan dengan niat baik akan membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah saya membahas bab 2, di sini saya akan membahas bab 3 yang berjudul Misteri Perawat Telaga. Cerita ini itu mengisahkan Sutar itu diajak bapaknya ke Kecamatan Tepus, Gunung Kidul untuk mengunjungi Pak Sugeng. Pak Sugeng itu seorang kondektur yang anaknya akan disunat. Di sana, Sutar bertemu dengan Bambang dan teman-temannya, Heru, Panjul, dan Somad, yang kemudian mengajaknya memancing di Telaga Papringan. Telaga itu sangat indah dan awet. Kemudian telaga itu dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan memiliki aturan ketat untuk menjaga kebersihan saat memancing. Mereka mendapatkan beberapa ikan dan setelah itu mereka berenang. Sutar itu awalnya ragu karena dia itu tidak bisa berenang. Tetapi Sutar itu terpaksa. Tapi akhirnya Sutar itu terpaksa harus ikut. Karena masa teman-temannya berenang tapi Sutarnya itu gak renang, kan sungkan menurutku ya. Nah, saat mereka berenang ke bagian lain telaga, Sutar itu melihat sosok pria misterius bercaping yang mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah itu Sutar itu ditantang oleh teman-temannya, itu ditantang untuk berenang ke bagian dalam lah. Namun akhirnya Sutar itu memberanikan diri untuk berenang di bagian yang lebih dalam. Setelah itu Sutar itu panik dan mulai tenggelam. Kemudian Panjul, temannya Sutar, itu namun Panjul temannya Sutar itu berhasil menyelamatkan. Karena itu mencoba lagi dan lagi, dan kali ini benar-benar tenggelam. Saat Sutar sadar, ia itu sudah berada di rumah Bambang, dikelilingi oleh orang-orang banyak dan juga bapaknya. Kemudian bapaknya itu sangat cemas. Ternyata ia telah diselamatkan oleh bapak tua misterius yang disebut perawat telaga. Di bab 4 ini yang berjudul Membantu Bapak itu sangat penuh makna. Sunar itu mengalami tragedi yang mengubah hidupnya. Tetapi di peristiwa itu Sunar ini mendapatkan pelajaran berharga tentang kemandirian, tanggung jawab, dan pentingnya ilmu. Oke, kita lanjut aja langsung ke bab 5-nya ya. Untuk bab 5 itu yang berjudul Pemburu Belalang. Cerita ini menggambarkan perjuangan dan keteguhan hati keluarga sederhana dalam menghadapi tantangan hidup, terutama menjelang Ramadan. Meski mengalami kesulitan ekonomi, mereka tidak menyerah, malah berusaha mencari jalan keluar dengan berburu belalang. Tujuan berburu belalang ini itu untuk dijual ya guys ya. Nah, Sutar dan Yani itu menunjukkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, ketekunan, serta kebijakan dalam mengelola hasil jerih payah mereka. Momen ketika mereka memutuskan untuk menyerahkan uang tabungan kepada ibu bapak dan
Momen ketika mereka memutuskan untuk menyerahkan uang tabungan kepada ibu bapak mereka itu puncak dari cerita yang menunjukkan betapa kuatnya rasa kebersamaan dan pengorbanan dalam keluarga. Itu ya guys ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.